Iya, selamat sahabat semua. Selamat malam. Selamat hari Selamat hari Sabat. Sabat. Selamat malam. Selamat hari Sabat. Tanpa terasa 1 minggu lagi kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Kepada kedatangan Amin. Tuhan yang kedua kali. Amin. 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 Oke, kita akan Semua. mulai acara kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, selama acara berlangsung, agar speakernya semua dalam posisi mute. Ya, nanti pada saat tanya jawab baru boleh di unmute ketika mau bertanya. Oke. Dan kalau mau bertanya boleh tulis pertanyaannya di chat. Kemudian mau bertanya langsung bisa tekan raise hand. Baiklah, kita akan mulai acara pada malam hari ini. Sekaligus saya mengucapkan selamat bertemu kembali. Dan kita akan buka dengan doa yang akan dilayangkan oleh Irma Pakasi. Akan Bu Irma. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami dapat berkumpul melalui ibadah pembahasan sekolah sahabat melalui Zoom pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati masing-masing kami. Roh-Mu yang suci menjadi bagian kami, terutama pendeta Araf yang akan membagikan firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kami untuk mengajar sekolah sahabat pada besok hari. Memberkati juga Ibu Peggy Iskandar yang memimpin acara ini. Tuhan berikan akal budi, kebijaksanaan dari surga, juga Bapak Ibu yang akan membaca firman Tuhan. Memberkati kami semua yang mengikuti Zoom ini. Biarlah Engkau memberkati kami masing-masing agar kami dapat mengerti melalui Roh-Mu yang suci menempati dalam hati kami masing-masing. Inilah doa kami karena kami yang berdoa di dalam nama Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Irma. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pendeta Kuntara untuk memulai pelajaran ke-9 ya. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia, ya. Dan Selamat Sabat. Selamat hari Sabat. Ya. di mana saja saudara-saudara berada, ya. Dengan sendirinya kita bersuka cita boleh bertemu lagi. Khususnya kita ingin ucapkan lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Peggy. Happy birthday, sister. Terima kasih. Oh iya, saya. Tuhan berkati. Amin. Ya. Terima kasih semua perhatiannya di PGSI. Luar biasa. Saya lihat di PGSI punya WhatsApp group begitu banyak sekali yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Peggy. Padahal sudah banyak surprises yang dibikin. Ya, jam 6 pagi sudah bikin ucapan ulang tahun dengan seluruh panti asuhan dari seluruh Indonesia dan juga dari Oral Channel, ya. Itu dua itu yang saya ikut. Ya, kemudian yang lainnya dan lain-lain pasti banyak sekali sebab memang pelayanan Ibu Peggy ini luar biasa sekali, ya. Luar biasa. Baik, saudara sekalian, saya akan coba share screen lebih dahulu, ya, untuk pelajaran kita sekarang ini. Ya. Oke. Oke, untuk melayani dan menyelamatkan. Kita masing-masing mengetahui bahwa kita selalu menganjurkan untuk mulai dengan connect, ya, IA, interpretation question dengan application question, untuk connect. Mengapa pelajaran ini penting? Ya, beberapa perkara yang bisa dibuat setelah melihat kabar hukuman yang akan datang, Tuhan memberikan hiburan untuk di masa depan, pengharapan, agar kita dapat melihat Tuhan membentangkan rencananya. Oke.
Jadi adanya suatu harapan. Kemudian untuk melihat kasih sayang Tuhan dalam menyelamatkan umatnya dahulu, sekarang, dan masa mendatang. Pelajaran kita ini bukan hanya dulu, tetapi juga sekarang dan untuk mendatang. Untuk melihat Tuhan menggunakan manusia untuk membebaskan umatnya. Tuhan itu selalu menggunakan alat, ya, sarana, dan kita adalah sarana juga di dalam membebaskan umatnya. Ya. Kemudian untuk mengerti prinsip lambang dan yang dilambangkan. Ya. Jadi lambang dilambangkan seperti misalnya Kores, ya, adalah lambang melambangkan kepada Yesus. Ya. Jadi kita perlu mengetahui tentang itu. Ayat hafalan 42 ayat 1. Siapa yang baca tadi, Peggy? Iya, jadi yang perempuannya Ibu Stans, kemudian yang laki-lakinya Pak Edi Yoso. Tioso, ya. Pak Edi silakan duluan. Ayat hafalan Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, apa yang kita bisa lihat dari ayat ini, rasanya akan kita bahas di dalam pembahasan yang berikut, tetapi beberapa hal yang sangat penting ialah bahwa sesuai dengan Yesaya 41-49, Yesus menyebutkan ada dua macam hamba, yaitu Yahuda sebagai hamba secara bangsa, ya, dan juga hamba secara pribadi. Kalau kita lihat kepada Yesaya 41:8 ini, ya. Yesaya 42:1, walau disebut hamba tidak bernama, ini membahas tentang Yesus sebagai Mesias. Oke. Kemudian dia dilahirkan oleh Roh Tuhan dan dipimpin oleh Roh Tuhan walaupun 100% manusia. Ini masuk kepada ranah pembahasan tentang Trinitas tentunya, ya. Tetapi kita lihat bahwa ini adalah satu hal yang luar biasa, bahwa buku Yesaya bukan hanya membahas kepada masalah nubuatan, tetapi juga mengandung unsur-unsur yang sangat penting sekali tentang apa yang Yesus buat. Kemudian kita lihat tentang bagaimana manusia dapatkan keselamatan, kemudian bagaimana kita bisa melihat tentang sifat dan karakteristik daripada Allah, yaitu atribut daripada Allah. Kita bisa lihat hal yang sangat luar biasa di dalam buku ini, ya. Oke, interpretasi. Kalau kita lihat kepada pembahasan yang cukup panjang, maka kita bisa buat atau ringkaskan di dalam 3 pembahasan yang sangat penting. Yang pertama, nubuatan mengenai hamba Tuhan, nubuatan mengenai Kores atau Raja Persia, kemudian percaya kepada nubuatan-nubuatan Alkitab lainnya. Oke. Sebab kalau kita sudah lihat kegenapan di masa yang lalu, maka kita percaya akan ada kegenapan di masa yang akan datang. Baik, nubuatan mengenai hamba Allah. Kita coba lihat. Siapakah hamba Allah yang digambarkan di dalam Yesaya 41:8? Isinya jelas dikatakan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Nah, siapa ini? Ya. Nah, kalau kita lihat kepada pembahasan, ya, kita bisa bicara tentang Israel sebagai hamba. Israel dalam hubungan perjanjiannya dengan Allah yang juga memiliki beberapa gelar. Ya. Israel dalam hubungannya dengan Allah adalah hamba yang kupilih dan sebagai apa? Sahabat. Disebutkan bahwa Abraham adalah sahabat daripada Allah, sedangkan Israel adalah keturunan daripada Abraham. Kemudian dalam bagian kitab Yesaya, ya, Israel ataupun lebih khusus bangsa Yehuda adalah hamba Allah. Jadi secara bangsa, ya, kita lihatkan ayat-ayat di situ. Kemudian ayat 41 ayat 8 menyiratkan banyak hal tentang hamba. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, ya. Nah, kita coba lihat karakteristik hamba itu bagaimana. Lihat Saudara Lasman Simanjuntak menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat panjang, ya, dan tidak sempat saya masukkan di slide. Tetapi dengan melihat kepada pembahasan ini akan menjawab beberapa hal yang ditanyakan tersebut. Misalnya karakteristik hamba. Keluaran 7 ayat 16, biarlah mereka pergi untuk melayaniku. Ya.
Jadi ini berbicara tentang Musa, ya, meminta izin kepada Firaun, oke, supaya orang Israel melayaniku. Jadi sifat hamba adalah apa? Melayani. Ya. Keluaran 19 ayat 6, yaitu disebutkan kepada mereka sebagai bangsa yang terpilih, kita diselamatkan untuk melayani. Yakub kemudian Yesaya 44 ayat 1, Yakub hambaku Israel yang kupilih. Dipilih untuk apa? Untuk melayani. Ya. Yakub hamba keturunan daripada Abraham dikatakan. Kemudian kalau kita lihat kepada perjanjian baru Matius 23 ayat 11, yang terbesar di antara kamu haruslah menjadi apa? Pelayan, menjadi hamba. Kemudian dalam Matius 20 ayat 27 dan 28, yang terbesar haruslah jadi hamba. Jadi kalau gitu kita bisa lihat poin yang sangat penting ialah bahwa menjadi hamba yaitu adalah seorang yang harus siap untuk melayani. Dan jangan berpikir bahwa ini hanyalah pendeta yang melayani. Panggilan ini, ya kalau kita lihat kepada Keluaran 19 ayat 6, bahwa Israel itu adalah satu kerajaan imam, semua diharapkan itu menjadi imam. Dan kita adalah, ya kita lihat kepada Petrus menyebutkan kita juga adalah sebagai imam. Ya, jadi kita semua mempunyai tugas untuk melayani. Ya, jadi kita, supaya kita mungkin sebagai satu ilustrasi pendek ya. Apa bedanya gereja Katolik dengan gereja Protestan ataupun gereja Advent? Apa bedanya? Ya. Bedanya adalah gereja Katolik ya itu buka setiap hari. Ya. Kalau gereja Advent buka ya hari Rabu kalau untuk berdoa ataupun hari Sabat. Kenapa begitu? Kenapa gereja Katolik harus buka pada setiap hari? Oleh sebab untuk mengampuni dosa mereka harus datang kepada imam. Ya. Mereka harus meminta pengampunan dosa. Jadi gereja itu buka setiap hari. Ya. Untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Ya. Jadi tidak perlu harus datang ke gereja setiap hari. Ya. Tetapi kita bisa bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Tetapi kita persekutuan secara jemaat. Nah, itu perlu dan itu kita ke gereja hari Sabat ataupun hari Rabu. Oke. Nah, ini poin yang sangat penting dalam bagian bawah ini saya sebutkan. Kita diselamatkan untuk melayani agar lebih banyak orang yang selamat. Kebahagiaan dapat diperoleh melalui apa? Pelayanan. Saudara-saudara sekalian, kenapa kita itu suka untuk melayani? So, ini memberikan sukacita. Waktu bikin surprise untuk Ibu Peggy ini, saya sebutkan pelayanan-pelayanan Ibu Peggy ini luar biasa sekali ya. Pelayanannya itu dengan Yapi, ya, dengan apalagi tadi misalnya dari PGSSI ya, kemudian dengan dosen-dosen Advent ya, dengan renungan seiman, renungan malam seiman. Wah, dengan oral channel. Kenapa Ibu Peggy? Apa dibayar? Jadi macam saya juga kan, saya kan pensiunan, tetapi kenapa senang ini ya? Ya, senang. Seperti tadi memberikan seminar mulai dari jam 5 pagi ya untuk jemaat Tanjung Bunga dan banyak juga dari tempat yang lain yang ikut. Ya, kenapa? Ya, sebab sukacita di dalam pelayanan. Kita harus melihat melayani sebagai satu berkat dan itu adalah kebahagiaan terbesar. Ya, saudara-saudara sekalian, ya, kebahagiaan terbesar adalah satu kesempatan di mana kita dapat melayani Tuhan. Kemudian hamba Allah ya punya peranan ya, percaya kepada Allah yang benar daripada ilah-ilah yang lain, kemudian menurut kehendak Tuhan dan melayani sesama menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ini satu hal yang luar biasa yang kita harus ingat kalau berbicara tentang hamba. Nah, sekarang saya mau bicara statistik. Banyak yang tidak terlibat. 80% pekerjaan di jemaat dilakukan oleh 20% daripada anggota jemaat. 80% dari pemberian persembahan umumnya diberikan oleh 20% dari anggota. Jadi banyak yang tidak terlibat. Ya. Nah, sementara kita tahu terlebih berkat memberi daripada menerima, banyak yang tidak merasakan kebahagiaan dalam melayani atau memberi. Ya. Padahal kita lihat orang Kristen itu harus siap selalu jadi hamba. Misalnya Paulus, Roma 1 ayat 1. Paulus kenalkan dirinya sebagai apa?
hamba Yesus Kristus. Dan kata hamba dalam Roma 1 ayat 1 itu disebut doulos, ya. Doulos itu artinya apa? Budak. Luar biasa, siap pergi kemana saja, ya. Itulah yang harus kita alami, sukacita di dalam melayani, ya. Walaupun tidak dibayar, tetapi senang untuk melayani. Baik, harus selalu siap melayani, bukan hanya memenuhi satu appointment ke appointment yang lain untuk khotbah, tetapi melayani kapan saja dan di mana saja. Ya, kapan saja, di mana saja. Ya, dan kadang-kadang ya saya harus tahan-tahan juga, tapi akhir pekan ini saya harus bicara 7 kali. Ya. Mulai dari jam 5 pagi tadi, kemudian sekarang PGSIS, kemudian terus-terusan, ya, sampai hari Sabat itu berulang-ulang, sebab saya harus khotbah di gereja saya, tetapi juga harus khotbah, di Tanjung Bunga misalnya, ya. Kemudian saya harus mengajar juga dan sebagainya. Namun kalau saja kita menyadari bahwa Tuhan mau kita jadi berkat, ya, maka kita harus siap selalu untuk melayani. Tetapi selalu harus ingat kepada kesehatan juga, ya. Jadi saya pun selalu berusaha untuk tetap tidak terlalu, ya, walaupun banyak kegiatan. Baik, janji apa yang diberikan kepada hambanya? Oke, Stan sudah ada? Sudah, silakan Ibu Stan. Janji apa yang Tuhan berikan kepada hambanya? Janganlah sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 1 ayat 10. Ya, terima kasih. Oke, jadi luar biasa sekali ini janji, ya. Ya. Jangan takut, ya. Berapa kali kata jangan takut disebutkan oleh Alkitab? Ada yang ingat? 365 kali. 365 kali. Jadi cukup satu hari sehari. Jangan takut hari ini, jangan takut besok, jangan takut lusa. Jangan takut soal keuangan, jangan takut soal kesehatan, jangan takut kepada kematian, ya. Jangan takut, oke? Jangan takut. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Luar biasa sekali. Masing-masing kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menggenggam tangan kita, ya, membawa kepada kemenangan, ya. Dan itu harus menjadi pengalaman kita masing-masing. Baik, diskusi. Mengapa Tuhan memanggil Israel umatnya sebagai cacing dan ulat? Padahal di tempat lain disebutkan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan, tetapi disebut cacing. Kenapa, saudara-saudara? Nah, ini adalah satu perkara yang sangat penting, ya. Oleh sebab beberapa poin yang sangat penting. Kita itu sebetulnya tidak ada apa-apa, ya. Sama sekali itu tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Makanya Roh Nubuat menyebutkan kita itu kosong, ya. Kita harus menyadari kekosongan kita. Kita tidak berarti. Coba lihat, Anda pergi ke gunung yang tinggi, misalnya, lihat, ya, seluruh pemandangan sana, maka Anda lihat kan Anda kan kecil sekali, ya, kecil sekali. Sebetulnya kita tidak berarti. Yang membuat kita berarti adalah Tuhan. Jadi waktu dikatakan cacing dan ulat, ya, ayat 14 ini menyebutkan satu ayat yang sangat penting sekali, ya. Yesaya 41 ayat 14. Jangan takut, hai cacing Yakub, hai ulat Israel. Jadi waktu disebutkan cacing dan ulat, dikatakan jangan takut. Artinya walaupun kamu itu cacing dan ulat, ya, akulah yang menolong engkau, ya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Maha Kudus Allah Israel. Jadi kita ditebus walaupun kita ini hina, ya.
kita sudah berikan kutipan tempo hari bahwa walaupun hanya ada satu saja orang Advent, atau bukan hanya ada satu saja manusia di dunia ini yang akan bertobat, Yesus siap untuk mati untuk yang satu ini. Luar biasa. Hubungan kita itu sama seperti hanya satu-satunya hidup di dunia itu kita sendiri. Luar biasa. Tapi kita harus sadari, jangan menyombongkan diri. Kita ini sebetulnya hanya cacing dan ulat. Kita ini sebetulnya debu. Kita ini sebetulnya uap. Ya, sebetulnya kita ini adalah tidak berarti. Namun Tuhan membuat kita berarti. Kenapa? Sebab Tuhan yang menebus kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Oke, nah sekarang kita lihat kepada pembahasan tentang hamba itu, tentang Mesias. Ya, yaitu Yesus sebagai Mesias, dan gambaran hamba di dalam Yesaya 42 ayat 1-7, dia memberikan keadilan bagi bangsa-bangsa. Ini yang juga dikutip, kita bisa lihat di dalam buku Matius pasal 12. Dia menyelesaikan tujuannya dengan tenang dan lembut tetapi berhasil. Dia adalah seorang guru, dia melayani sebagai perjanjian antara Allah dan umatnya. Dia memberikan terang dan pengharapan dengan penyembuhan kebutaan dan membebaskan tawanan. Ya. Kemudian gambaran yang sesuai dengan tunas, ya, atau tunggul Isai yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi ini yang menyebabkan Yesus bukan hanya sekedar hamba biasa. Oke, kita lihat bagaimana Yesus adalah kegenapan dari ini. Ya, Yesaya 42 ayat 2-7 ini, arti kata Kristus, anointed, ya, yang diurapi, yaitu oleh siapa yang mengurapi Yesus. Kalau kita lihat kisah 10 ayat 37-38 adalah Roh Kudus yang mengurapi Yesus. Oke. Kemudian buku Matius pasal 12 mengutip kitab Yesaya pasal 42 dan menetapkannya kepada pelayanan penyembahan yang dilakukan oleh Yesus, anak Allah yang dikasihnya, kepadanya lah Allah berkenan. Ya. Jadi kembali hamba yang dimaksudkan tadi di sini adalah bicara tentang Yesus. Kemudian pelayanan yang ia lakukan telah memperbaharui perjanjian Allah dengan umatnya. Oke. Kemudian ia tidak pudar dan tidak pernah terkulai. Wah, waktu kita lihat apa maksudnya tidak pernah pudar, tidak pernah terkulai. Artinya tidak pernah putus asa, tetapi tetap memberikan terang dan pengharapan di setiap hati. Inilah, ya, peranan daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Anda harus beruntung, atau kita harus beruntung, sebab Tuhan itu tidak pernah putus asa dengan kita. Pernah dengar istilah, God is not finished yet with me. Tuhan itu belum selesai dengan kita. Jadi kalau misalnya kita punya kelemahan, ingatlah, ya, jangan terlalu kecewa, ya, bangun, ya. Kenapa? Tuhan itu masih bekerja untuk hidup kita sekarang ini. Kalau Anda melihat kelemahan seseorang, maklumlah, dia juga sama seperti Anda yang bisa salah. Tuhan belum selesai dengan pekerjaannya dengan kita masing-masing, saudara-saudara. He is not finished yet. Ya. Jadi Tuhan masih bekerja, itulah sebabnya dia tidak pernah pudar. Ya, terangnya itu dia masih tetap, ya, mencoba memberikan harapan kepada kita. Ya. Di dalam kelemahan kita, kegagalan hidup kita, mungkin kita jatuh, ya, kita bisa bangun kembali, ya, dan jatuh kembali, dapat bangun kembali. Tuhan itu tidak pernah pudar. Luar biasa sekali. Oke. Bagaimana Yesus adalah kegenapan dari Yesaya 42 ayat 2-7? Yesus dan murid-muridnya menambahkan keadilan bagi orang banyak dengan membebaskan mereka dari penderitaan. Kalau misalnya Kores itu membebaskan itu dari kuasa Babylon, dia adalah dari Yesus membebaskan kita dari penderitaan, kurangnya pengetahuan tentang Allah, perhambaan roh jahat, dan disebabkan oleh penindasan setan. Ia peduli kepada orang-orang miskin ataupun yang membutuhkan pelayanannya. Luar biasa sekali. Tuhan demikian peduli kepada kita masing-masing, ya, dan selalu berusaha mencari kita. Begitu kita jatuh, sama seperti ia berkata kepada Adam, "Hai Adam, di manakah engkau?" Tuhan juga mencari masing-masing kita.
Kemudian Yesus mati untuk mensahkan perjanjian baru dan menciptakan keadilan bagi dunia dengan mengusir setan, makhluk asing yang mencoba merebut posisi pemerintahan dunia ini. Ya, pelayanan yang bukan hanya orang Yahudi tetapi seluruh dunia. Jadi luar biasa, bukan hanya orang Yahudi yang dilayani, tetapi untuk kita semua. Diskusi, apakah yang Yesus dapat capai sebagai hamba Allah yang orang Israel tidak pernah capai? Jadi Israel kan disebut hamba juga, ya. Orang Israel itu disebut hamba juga, tetapi apa yang luar biasa ya dari orang Israel itu, daripada Yesus itu? Ada beberapa poin. Ya, Yesus buat yang tidak dibuat yang lain. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30 memberikan damai kepada umatnya. Datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Aku akan memberikan damai. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke. Matius 1 ayat 18 sampai 23 menjadi juru selamat, menghapuskan dosa manusia. Markus 25 ayat 12 menyembuhkan orang sakit, mengurangi penderitaan manusia, ya. Dosamu diampuni, dikatakan. Membawa manusia untuk ingat kepada perjanjian Tuhan, everlasting covenant, ya. Yesaya 40:22 dia sendiri perjanjian itu, ya, memenuhi perjanjian dengan darahnya. Sebab apa? Kita ingat upah dosa adalah maut, ya, tetapi ya kasih karunia Allah yang menyebabkan kita bisa hidup oleh sebab Yesus mati untuk kita. Kemudian jadi terang untuk orang kafir, ya, harapan untuk segala bangsa. Sebab sebetulnya Tuhan mau orang Israel juga menjadi terang untuk orang-orang kafir, namun mereka gagal. Maka Tuhan melalui artinya Yesus Kristus dan melalui kita untuk kita menjadi manusia yang menjadi terang. Baik, itu pembahasan yang pertama. Yang kedua adalah nubuatan mengenai Kores, Raja Persia. Edi Stioso. Iya. Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan meluncuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oke. Berapa tahun? Itu pertanyaan saya. Ya. Berapa tahun peristiwa ini terjadi? Yesaya telah menubuatkan. Ya. Jadi ini dinubuatkan sekitar 700 dan digenapi sekitar tahun 538 539. Jadi luar biasa sekali. Sebelum lahir nama Kores sudah disebutkan. Kau bisa bayangkan. Itulah sebabnya Kores itu begitu senang sekali waktu dikasih tahu oleh Daniel, ya, bahwa namanya itu sudah dinubuatkan, dan itulah salah satu sebab kenapa dia menyuruh orang-orang Israel itu kembali ke Yerusalem. Oke, oleh sebab dia melihat bahwa namanya sudah dituliskan lebih dahulu. Luar biasa. Mengapa Kores disebut orang yang kuurapi? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Pelayanan Yesaya, ini bicara tentang berapa tahun bekerja, nubuatannya itu diberikan. Pelayanan Yesaya dimulai tahun 740 atau 145, kemudian hingga tahun hingga 685. Yesaya secara akurat meramalkan Kores dengan menyebut namanya dan juga mengulas aktivitasnya. Memang dia datang dari utara dan dari timur Babil serta menaklukkan pada tahun 539. Dia melayani Allah saat ia membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babil. Dia mengizinkan kembali pembangunan bait suci di Yerusalem. Ya. Jadi ada 146 tahun lagi sejak kematian Yesaya sampai kejatuhan Babel, atau nubuatannya telah disampaikan 1,5 abad sebelumnya. Luar biasa sekali dan betul-betul terjadi. Nah, bicara kenapa dia disebut sebagai orang yang diurapi, padahal waktu itu sebelumnya dia tidak mengenalkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita coba lihat ya kata Ibrani, ya, untuk ini, ya, kata Ibrani, ya, untuk diurapi,
Oke, adalah kata yang kita dapat untuk kata Mesias, ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama kata ini dapat merujuk kepada imam yang diurapi, seorang raja Israel yang diurapi, atau Mesias seorang raja dengan pembebas yang ideal dari keturunan Daud. Dari sudut pandang Yesaya, Kores adalah raja di masa depan, diutus oleh Allah untuk membebaskan umatnya, dan umatnya bisa kembali ke tanah perjanjian. Jadi itulah sebabnya Kores disebut Mesias, ya. Walaupun kita sebutkan bahwa itu dalam bentuk type, itu melambangkan, akhirnya dia melambangkan juga kepada Yesus, ya. Jadi ada anti-type, oke. Nah, jadi oleh sebab dia membebaskan akan umat Tuhan, ya, maka dia disebut sebagai Mesias dan membawa mereka kepada tanah perjanjian, ya. Namun dia adalah Mesias yang sedikit unik sebab dia bukan bangsa Israel. Dia melakukan beberapa perkara yang dilakukan oleh Mesias, seperti yang menaklukkan musuh-musuh Allah dan membebaskan umatnya yang tertawan. Namun ia tidak dapat disamakan dengan Mesias karena dia bukan keturunan Daud. Oke. Dengan beramalkan Kores, Allah membuktikan kelahirannya yang unik dengan jalan menunjukkan bahwa ia sendiri mengetahui masa depan. Dan kita tahu tanda daripada Allah adalah mengetahui untuk masa depan. Misalnya, ya, melalui Ledo Parsia, ingat sesudah ini Darius, ya, artinya Daniel dalam masa Darius, akhirnya dia selamat, ya, dari lubang singa. Apa yang dikatakan oleh Darius? Ya. Apa yang dikatakan oleh Darius? Dikatakan dia menulis, ya, supaya jangan menghalangi penyembahan kepada Allah orang Israel. Jadi apa yang dikatakan, namaku akan dikenal di segala bangsa. Jadi nubuatan daripada Yesaya bahwa namaku akan dikenal segala bangsa melalui, ya, Kores, ya, dan dalam hal ini partnernya adalah Darius, ya. Ini untuk bagian Medi, kemudian untuk Parsia adalah Kores, ya. Jadi adalah Medio Parsi. Oke. Anyway, jadi kita bisa coba lihat di sini bahwa namaku dikenal segala bangsa dengan peristiwa yang terjadi dengan pengalaman Daniel itu, maka Darius menulis surat kepada supaya orang mengizinkan semua orang untuk menyembah kepada orang Israel. Oke. Nah, peristiwa daripada Kores bisa mengalahkan akan Babylon, ya, yang digambarkan di dalam buku Yesaya ini, ya, bagaimana dia membuka gerbang, kemudian melalui artinya pengeringan sungai Efrat, itu digambarkan dalam Cyrus. Cyrus itu adalah Kores, ya, Cyrus Cylinder, oke, Cylinder Kores, ya. Jadi digambarkan ini dengan tulisan paku, ya. Dan ini secara ajaib sekali orang bisa membaca tulisan paku, yaitu dengan mendecipher wah, ini ceritanya panjang, apa yang disebut, yang belajar arkeologi tahu apa yang disebut Behistun inscription. Jadi oleh sebab itu ditulis di dalam beberapa bahasa, maka akhirnya bahasa paku itu bisa didecipher. Artinya dibandingkan dengan bahasa yang lain, yaitu Persia kuno yang dapat dimengerti, ya, akhirnya orang bisa baca tulisan paku, ya. Dan jadi dalam tulisan paku ini yang disebut cuneiform, ya, maka didapatkan kisah bagaimana Kores, ya, atau Cyrus ini, ya, bisa mengalahkan akan Babilonia. Luar biasa. Pelajaran penting. Tuhan menubuatkan adanya pembebas sebelum itu terjadi. Nama Kores ditulis 150 tahun sebelum dia mengalahkan Babil. Tuhan juga memanggil Yeremia sebelum dia lahir. Yeremia 49 ayat 1, Tuhan sudah memanggil aku saat dalam rahim ibuku. Ya. Apakah Tuhan juga mempunyai rencana bagi kita masing-masing sebelum kelahiran kita? Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Tuhan mempunyai rencana untuk Ibu Peggy. Tuhan mempunyai rencana untuk saudara Edi Stioso atau Stans, ya. Untuk masing-masing kita, Tuhan itu punya rencana dan sudah mempunyai rencana sebelum kelahiran kita masing-masing. Luar biasa, oke. Kemudian kita coba lihat Yesaya 45 ayat 4. Stans. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku,
maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Luar biasa. Tuhan tidak artinya Kores tidak mengenal. Ya, Kores tidak mengenal akan Tuhan kan? Ya, tetapi Tuhan sudah apa? Memanggil engkau dengan namamu. Nama Kores disebutkan, ya. Luar biasa sekali, ya. Ini adalah satu perkara yang luar biasa, ya. Tuhan punya rencana. Kemudian Yesaya 45 ayat 13. Saudara Edi? Iya. Nah, Ibu Stan ini baca. tidak sempat. Ya, Yesaya 45 ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Luar biasa sekali. Jadi lama sebelumnya sudah dikatakan. Oke. Berapa lama? 150 tahun sebelumnya ya sudah dikatakan bahwa dia akan menggerakkan Kores, dan Koreslah yang menyebabkan bisa dibawa orang-orang Israel itu kembali ke Yerusalem. Dan kita lihat kegenapannya dalam Esra 4 ayat 3. Edi? Pak Edi, bisa Ibu stans dulu. Signalnya Pak Edi sedang nggak bagus. Esra 4 ayat 3. Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum, keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Jadi kita coba lihat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, ya. Jadi Kores lah yang telah memerintahkan supaya mereka kembali ya ke Yerusalem dan membangun rumah bagi Tuhan. Jadi ini merupakan suatu kegenapan apa yang telah disebutkan oleh Yesaya sebelumnya. Yesaya. Luar biasa. Nah, sekarang kita coba lihat pelayanan kepada nubuatan Alkitab. Nah, ini saya bertanya, berikan nubuatan Alkitab lain yang telah diberikan para nabi. Jadi Anda berikan kesempatan ya kepada anggota ya, nubuatan apa saja ya yang orang ingat. Wah, orang biasa selalu ingat tentang apa? Matius 24 ya, tanda-tanda datang Yesus ya. Orang bisa ingat tentang nubuatan tentang Yesus yang dikatakan oleh Yesaya ataupun banyak juga nabi-nabi yang lain tentang Yesus seperti buku Mika ya ataupun juga buku Bilangan ataupun tulisan Musa. Jadi apa yang jadi biarlah para anggota menyebutkan kegenapan-kegenapan nubuatan itu supaya mereka lihat ya bahwa sudah dikatakan dan sudah digenapi. Jadi sekarang bisa kesimpulannya bisa disebutkan dari Kejadian sampai Wahyu ada sekitar 900 nubuatan. 90% telah dinubuati, 10% belum digenapi. Nah sekarang, mengapa ada nubuatan yang tidak digenapi? Diskusi dengan anggota kelas, tetapi poin-poinnya adalah ada nubuatan yang bersyarat, ya. Ada nubuatan yang bersyarat, ya. Misalnya seperti orang-orang seperti Yusuf, ya, bukan Yusuf, Yunus, ya. Yunus yang katakan dalam waktu 40 hari kota Niniwe akan diporak-porandakan. Kenyataannya tidak. Kenapa? Sebab itu nubuatan bersyarat, sebab mereka bertobat. Oke. Kemudian janji-janji yang akan terjadi kepada orang Israel dibahas di dalam buku Yeremia ataupun Yesaya, ya. Banyak yang akan tergenapi, ya. Itu justru oleh Israel rohani, bukan oleh Israel jasmani, ya. Buku Hosea atau sebagainya. Jadi banyak yang merupakan bersyarat. Kenapa? Sebab syarat pertobatan untuk orang Israel itu tidak terpenuhi. Oke. Tanda Allah yang benar. Kalau Edi masih belum bisa baca, Stan boleh teruskan.
Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Oke, kita coba lihat bahwa banyak sekali nubuatan-nubuatan yang telah dikatakan dan telah tergenapi, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Kalau nubuatan masa lalu itu sudah tergenapi, itu berarti bahwa nubuatan masa depan juga akan tergenapi. Dan kita dapatkan masih banyak sekali nubuatan, misalnya dalam buku Wahyu dan sebagainya, atau buku Yohanes dan sebagainya tentang kedatangan Yesus yang sudah pasti akan tergenapi. Jadi kita lihat kebenarannya. Nah sekarang, kapan Anda mulai keyakinan kepada nubuatan Alkitab? Ya. Jadi kapan Anda mulai mempunyai keyakinan kepada nubuatan Alkitab? Itu adalah waktu untuk sharing, ya, termasuk dalam aplikasi. Ya. Jadi berikan pengalaman masing-masing. Kapan Anda yakin? Kalau saya, ya, tahun 1964, ya, waktu saya kaget waktu dapatkan tentang kedatangan Yesus itu dikasih tahu lebih dahulu. 64 tadinya saya tidak tahu. Saya kan di gereja Pantai Costa, tetapi oleh sebab datang ke KKR kita langsung belajar, oh ya rupanya inilah ya yang Alkitab katakan. Bagikan pengalaman Anda, jadi itu adalah satu hal yang didiskusikan di kelas masing-masing. Kesimpulan, nubuatan Alkitab demikian teliti, terperinci, dan benar-benar tergenapi. Kita patut percaya kepada Alkitab. Yakub, ya nomor 2, Yakub Israel adalah hambanya. Mereka dipanggil untuk jadi berkat. Kita juga sebagai Israel rohani dipanggil untuk jadi berkat. Kita dipanggil untuk melayani dan menyelamatkan jiwa yang hilang. Ini satu hal yang kita tidak pernah kita harus lupakan. Nah, bila Tuhan memanggil Kores sebelum kelahirannya, Tuhan memanggil Yeremia sebelum kelahirannya, Tuhan juga punya rencana bagi kita masing-masing. Jangan pernah lupa, masing-masing kita ya, ditempatkan untuk suatu posisi yang penting. Baik, Yesus adalah Mesias yang telah membebaskan kita dari dosa. Yesus adalah kegenapan nubuatan Yesaya yang sempurna, ya, sangat penting. Kemudian pengharapan akan Mesias patut menguasai hidup kita, mengubah hidup kita dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kita perlu belajar dari pelayanan Yesus bagaimana dalam kutipan buku pelayanan Kristen halaman 102. Oke, sekarang apa yang dikatakan dalam pelayanan Injil, ya, halaman 102. Edi masih belum bisa baca. Lagi. Ibu Stan. Pelayanan Injil halaman 102. Dalam pekerjaan menarik jiwa, kebijaksanaan dan akal budi diperlukan. Juru selamat tidak pernah memaksakan kebenaran itu, tetapi ia mengucapkannya selalu dengan kasih. Dalam pergaulannya dengan orang lain, ia menggunakan kebijaksanaan yang paling agung dengan selalu ramah dan penuh pertimbangan. Ia tidak pernah kasar, tidak pernah mengucapkan suatu perkataan dengan keras dan sia-sia, tidak pernah melukai jiwa yang peka. Oke, teruskan. Ia tidak mengecam kelemahan manusia. Dengan tak gentar ia menegur kemunafikan, ketidakpercayaan, dan kejahatan, tetapi dengan air mata ia mengucapkan tegurannya yang pedas. Ia tidak pernah membuat kebenaran kejam, tetapi selalu menyatakan suatu kelemah lembutan yang dalam untuk manusia. Setiap jiwa indah pada pemandangannya. Ia menampilkan dirinya dengan keagungan ilahi, namun ia tunduk dengan kasih sayang yang paling lembut dan menghormati setiap anggota keluarga Allah. Ia melihat pada semua orang jiwa-jiwa yang menjadi tujuan tugas penyelamatan yang diadakannya. Luar biasa, ya. Pengalaman daripada Yesus, ya. Dalam pandangannya kalau lihat orang-orang itu adalah ya,
lihat kumpulan orang, dia lihat adalah jiwa-jiwa yang menjadi tujuan tugas untuk menyelamatkan. Ya, jadi pandangannya itu luar biasa. Ya, dia lihat sesuatu yang baik dalam setiap orang. Ya. Ada kelemahan, dia tegur, tetapi dengan penuh kasih sayang. Setiap jiwa indah pada pemandangannya. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Ini harus kita selalu renungkan, ya. Apa yang menjadi sikap daripada Yesus? Dia tunduk dan kasih sayang yang paling lembut, ya, dan menghormati setiap anggota keluarga Allah. Ya. Itulah yang kita harus miliki di jemaat-jemaat. Kadang-kadang kita lihat orang itu punya kelemahan, kita lebih banyak kritik daripada menolong dia. Ya. Kita lebih sering membicarakan, lebih banyak gosip dan sebagainya. Kita memerlukan Roh Yesus sehingga kita boleh mengikuti jejak Yesus dalam hal ini. Baik. Aplikasi. Apakah keyakinan Anda terhadap Alkitab telah bertambah dengan melihat kegenapan nubuatan Alkitab? Jadi kalau kita lihat ini sudah dinubuatkan dan betul-betul terjadi, apa kita lebih yakin kepada Alkitab? Kemudian yang berikut, apakah Anda dapat buat dengan pelajaran ini agar lebih banyak orang yang meyakini Alkitab? Ya. Sesudah kita yakin, ya, apa kita pelihara untuk diri kita sendiri atau kita sampaikan kepada orang lain? Kemudian bagikan pengalaman Anda bagaimana Tuhan telah menetapkan Anda di tempat sekarang ini untuk suatu maksud. Ya, misalnya Ibu Peggy mengajar di IKAT, ya, sebagai dosen di situ. Itu bukan secara kebetulan, Tuhan mau untuk berada di tempat itu. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita itu menjadi terang. Ya. Kalau misalnya seperti Ibu Stans di Freeport, ya, itu Tuhan punya rencana, ya, di situ itu untuk apa, ya? Untuk saya di sekarang saya di North Carolina, ya, Tuhan tempatkan ini adalah untuk suatu rencana, ya, sama seperti Tuhan menempatkan Kores, ya, jadi raja Persia, ya, untuk rencana, ya, membantu umat Tuhan. Begitu juga, ya, kita ditempatkan untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat di mana kita sekarang. Itu kita harus ingat rencana Tuhan. Baik. Yang berikut, bagaimana Yesus sebagai Mesias telah mengubah hidup Anda dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Ya. Itu adalah hasil hubungan dengan Tuhan. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan senantiasa, kita tahu ada kelemahan kita dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa bertumbuh mengatasi akan kelemahan tersebut. Baik, saya rasa itu sekarang question and answer, ya. Nah, ada pertanyaan yang masuk dari saudara Lasman Simanjuntak, ya, masuk di WA grup, ya. Dan pertanyaannya panjang sehingga sukar mau masuk di slide. Ya, tetapi inilah. Pendeta, sebelum jawab pertanyaannya, ya, sebelum pertanyaannya dijawab, biar pendeta tarik napas dulu beberapa menit. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pelayanan yang ada di PGSSI WhatsApp Group, juga di Telegram, yang telah memberikan ucapan ulang tahun kepada saya, juga mendoakan suami saya yang sakit dan ayah saya. Terima kasih, saya sangat terberkati. Kiranya Tuhan memberkati sahabat-sahabat untuk kita bersatu sehati dalam melayani Tuhan. Amin. Baik, ada beberapa pertanyaan. Pendeta mau menjawab yang Pak Lasman dulu atau yang di chat? Oleh sebab yang Pak Lasman ini sudah dibasuhkan. Sudah duluan ya? Sebelum masuk di chat. Tapi kita harus bacakan pertanyaannya supaya yang lain bisa tahu. Kalau terlalu panjang tidak bisa dibaca. Apakah Pak Lasman ada di sini boleh bertanya langsung, Pak? Supaya semua bisa dengar pertanyaannya, Pak. Baik. Ya. Mana nih Pak Lasman? Saya selalu selamat hari Sabat. Ya, satu-satu saja ya. Oleh sebab ini ada, kalau tidak salah ada 5 pertanyaan. Ya. Aduh, borongan ya Pak. Bisa Pak saya Lasman, borongan. Jadi sebagian pertanyaan saya sudah dijawab tadi dalam penjelasan Pak Pendeta Kuntarap, sudah dijelaskan tadi ya. Jadi dari 5 pertanyaan saya ini
beberapa pertanyaan sudah dijawab tadi, tapi ada pertanyaan yang belum dijawab. Yang pertama, apakah nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu hanya sekedar supaya kita hafal di luar kepala tahun-tahun sejarah nubuatan saja? Ataukah memang ada pesan rohani khusus yang ingin disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya kepada umat Tuhan pada zamannya, atau kepada kita umat Tuhan yang hidup di ujung akhir zaman ini, di tahun 2021? Itu pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Justru tidak perlu Anda hafal di luar kepala tahun-tahun sejarah nubuatan. Anda tidak hafal pun nggak apa-apa. Ya. Tahun-tahunnya. Ya. Jadi misalnya diberikan pada tahun 700 dan digenapi tahun 539. Tidak hafal pun nggak apa-apa. Asal Anda tahu ya bahwa ternyata munculnya Kores sudah dinubuatkan dan betul-betul tergenapi. Kalau begitu Alkitab itu benar. Tujuan daripada nubuatan adalah supaya kita percaya ya kebenaran Alkitab dan kebenaran daripada Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai tanda, yaitu mengetahui akan masa yang akan datang. Ya, sesuatu hal yang belum terjadi Tuhan ketahui, ya, dan menyampaikannya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk menghafal, tidak hafal pun nggak apa-apa, asal kita yakin kepada Alkitab. Ya. Dan kalau yakin kepada Alkitab, kita akan percaya kepada isi Alkitab dan kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara mengetahui bahwa ada tulisan daripada Mrs. White yang katakan kepada satu pendeta begini, jangan kamu terlalu bahas tentang nubuatan, ya. Ajarkanlah ajaran Yesus. Nah, ada banyak sekali orang-orang Advent, wah senang sekali bahas nubuatan ya. Kenapa? Ya, oleh sebab tunjukkan luar biasanya Alkitab. Tetapi jangan lupa tujuan nubuatan itu apa? Supaya kita yakin kebenaran Alkitab. Nah, kalau sudah yakin kebenaran Alkitab, maka kita akan ya menerima ajaran Alkitab itu, termasuk Yesus. Ajaran Yesus adalah sangat penting ya. Menerima Yesus, berserah kepada Yesus, menghidupkan kehendak Allah sesuai dengan perintah Yesus, memiliki kasih sayang. Ya. Jadi itu merupakan sebagai hasil persekutuan dengan Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Kita percaya Alkitab sebab sudah melihat kebenaran Alkitab melalui nubuatan. Ya. Jadi kalau tidak hafal tahun-tahun nggak masalah. Yang penting yakin Alkitab ini benar. Amin. Oke. Pertanyaan terakhir Pendeta, berarti apakah nubuatan yang disampaikan Nabi Yesaya, pertanyaan terakhir, berarti bisa meneguhkan iman kita, membuat iman kita bertumbuh dan berbuah? Pengharapan apakah yang ditawarkan nubuatan kepada kita sebagai umat Tuhan Yesaya ini, Pendeta? Jadi ada luar biasa sekali. Bagus pertanyaannya. Ya, terakhir. Kalau baca nubuatan daripada Yesaya akan menguatkan iman dan mempertumbuh akan iman percaya kita. Misalnya, membaca Yesaya pasal tadi kita bicara tentang 41, 42 dan sebagainya tentang Kores dan juga tentang Yesus. Tapi coba baca di dalam Yesaya 53. Kita akan bahas juga beberapa sahabat mendatang. Apa yang akan terjadi dengan Yesus? Yesus ya sama seperti domba yang dia diam ya, walaupun dia dianiaya ya, dia tidak membela dirinya ya. Kemudian bagaimana Yesus dia dari bilur-bilurnya kita diselamatkan ya. Dia dianiaya oleh salah kita. Itu dituliskan berapa lama? 700 tahun sebelumnya. Ya. Jadi kita dapat lebih yakin kepada Alkitab sebab ternyata Yesus itu, saya pernah singgung, sama seperti biografi yang ditulis sebelum kelahirannya. Wah, pernah ada biografi yang ditulis sebelum orangnya lahir? Nggak pernah ada. Ya. Tetapi Yesus coba bayangkan ya, digabungkanlah buku Daniel, ya misalnya Daniel 9 ya
bicara tentang Yesus dibaptiskan, ya, kemudian pelayanannya, ya, sampai kematiannya, waktunya, ya, kemudian digabungkan dengan Mika, ya, di mana dia lahir di Bethlehem, kemudian dibandingkan juga dengan bilangan adanya mata kejut, artinya ada bintang, ya, Yakub. Nah, kita gabungkan semuanya jadi biografi, ya, sampai kematiannya, kemudian dia akan mati disalib, disuruh tuliskan di dalam buku ini Mazmur 22, ya, luar biasa sekali, ya, sampai kepada dia akan dijual, ya, 30 keping perak, ya, sudah disebutkan oleh Zakaria, ya. Jadi melihat akan semua ini nubuatan yang seperti biografi yang dituliskan, ya, sebelum seorang lahir. Itu satu. Yang kedua, Ya. artinya untuk pertemuan, jadi kita lebih yakin kepada Alkitab, kita Ya. percaya kepada Alkitab, dan juga memberikan pengharapan kepada kita. Ya. Ya, buku Yesaya akhirnya berakhir di mana? Kalau kita lihat kepada Yesaya 65 dan 66, ya, langit dan yang baru dan bumi yang baru. Ya, jadi kalau begitu itu berbicara mengenai, ya, masa depan, ya, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk orang Yesaya, tetapi untuk kita masing-masing. Bukankah kita menghendaki langit yang baru dan bumi yang baru, dan kita tidak ada lagi kesusahan, tidak lagi sakit penyakit, ya. Dan bukan hanya itu, ya, sampai kepada serigala akan bermain bersama-sama dengan anak-anak, atau kita akan bermain dengan ular, beludak. Wah, luar biasa, ya. Jadi menyegarkan kerohanian, meyakinkan kita, menolong kita menghidupkan firman Tuhan, dan juga memberikan pengharapan yang penuh untuk masa depan. Luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Taraf. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lasman. Pak Lasman. Baik, selanjutnya kita di chat ada dari Bapak Teddy. Oke. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau Tuhan memakai kita untuk menyelamatkan dalam komunitas kita? Terima kasih Pendeta. Kita lihat pimpinan Tuhan, ya, dan bagaimana adanya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Maka berdoa supaya kita bisa menyelamatkan komunitas kita, ya. Kemudian berdoa menyelamatkan komunitas itu bisa macam-macam, ya. Misalnya Ibu Stan Triwandono bekerja di Freeport, ya. Suaminya juga punya peranan yang sangat penting di sana. Bisa menolong orang-orang Advent, jadi bisa bekerja di sana, sehingga banyak sekali orang Advent di sana. Dulu itu banyak sekali, saya ingat, saya punya teman baik saya yang sudah meninggal, Daniel Adinata, ya. Freeport, waktu itu kalau menyurat, saya tulis surat itu sama dia itu harus ke Australia, ya. Tetapi dari situ kemudian dia tanya sama saya, bagaimana keadaan waktu itu saya pendeta muda di Timor, oke. Waduh, kita punya perpuluhan di sini susah, saya punya uang jalan hanya 3 bulan saja sudah habis. Saya bilang, oh kalau gitu saya kirim persepuluhan. Dari Freeport, artinya, dan dia membantu keuangan Nusa Tenggara sampai akhirnya Nusa Tenggara kata, oh sekarang Saudara Pendeta Kuntara sudah boleh lagi dapat uang jalan, ya. Ya. Jadi tadinya saya kata, oh, enggak apa-apalah, saya pakai ongkos sendiri saja, ya. Jadi Tuhan itu menempatkan seseorang ada rencana, ya, menyelamatkan pekerjaan Tuhan, menyelamatkan rumah Tuhan, orang bisa kalau kita punya satu posisi, kita bisa membuka jalan, orang dapat kesempatan, ya, kesempatan untuk bekerja, dan itu kan mendukung pekerjaan Tuhan. Kemudian di masyarakat, ya, ada indikasi-indikasi mungkin Anda dipercayakan untuk duduk di dalam satu posisi, ya, di masyarakat, misalnya jadi lurah
atau janganlah yang kecil-kecil jadi presiden ya. Sebab ada presiden yang Advent kan di Fiji ya, atau ada tempo hari presiden Palau Republik ya, John Turabiong ya, atau sebelum itu juga presiden Advent di Palau Republik Harkingson ya. Jadi dia bisa membuat kegiatan aktivitas yang menolong masyarakat ya. Salah satu misalnya pernah saya lihat perangko ya. Perangko dari Palau ya yang pernah dicetak adalah tentang hari-hari penciptaan, dan hari ke-7 disebutkan hari 7 berhentilah pada hari yang ke-7. Itu perangko yang dikenal oleh seluruh negara, seluruh penduduk di Palau. Jadi Tuhan menempatkan kita untuk sesuatu maksud. Jadi berdoalah supaya kita ada satu pengaruh ya, bisa menyelamatkan masyarakat di mana kita berada ya. Sekarang di COVID ya. Apa yang kita buat dengan kita minta panti asuhan, ayo bagi-bagi masker, bagi-bagi makanan ya. Jadi kan Tuhan menolong kita punya panti asuhan ya. Itu banyak supermi, banyak sekali sembako yang panti asuhan kita bukan hanya untuk mereka bisa tolong tetangga-tetangganya dalam masa COVID-19 ini. Sampai orang-orang terheran-heran, kok YAPI yang harusnya panti asuhan yang harusnya ditolong kok justru menolong ya. Jadi itu Tuhan menempatkan kita untuk suatu maksud yang tertentu, oke? Apakah ini sudah menolong pertanyaan, Saudara Teddy? Iya. Terima kasih, Pendeta. Pertanyaannya. Sudah, Pendeta. Terima kasih. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Teddy. Pertanyaannya. Selanjutnya dari Dr. Ya, Tambunan. terima kasih. Iya. Dr. Tambunan, ini Pak Tambunan pertanyaannya panjang. Mau tanya sendiri atau mau saya bacakan? Pak Tambunan mau tanya langsung? Boleh kalau mau tanya langsung. Boleh, terima kasih Ibu Peggy. Iya, silakan. Terima kasih Bapak Pendeta Kuntarap. Ini pertanyaannya sehubungan dengan pelajaran hari Kamis. Dan memang ada pertanyaan di hari Kamis, paling bawah itu. Cuma yang mau saya tambahkan, tidak ada alasan bagi Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah untuk alasan berputus asa. Tapi bagi kita sebagai manusia, banyak alasan bagi kita untuk berputus asa. Sekarang masalahnya bagaimana supaya kita tetap teguh untuk tetap berpegang kepada harapan dari Allah. Saya mau minta penjelasan kepada Bapak Pendeta Kuntarap, bagaimana caranya. Terima kasih. Terima kasih. Banyak orang yang pikir oleh sebab Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, maka itu jadi satu keuntungan bagi dia. Apakah Yesus lebih beruntung dari kita? Kita harus lihat kepada 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi kalau kita lebih kuat, maka pencobaannya akan lebih besar. Betul tidak? Jadi keuntungan Yesus sebagai Tuhan itu, ya, itu menjadi satu kerugian untuk Yesus. Kenapa? Sebetulnya pada saat dia disalibkan, Yesus itu bisa untuk menyelamatkan dirinya, ya. Tetapi Yesus tidak mau menyelamatkan dirinya untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Itulah sebabnya jadi dia punya kekuatannya itu, artinya keunggulan menjadi satu kerugian. Ya. Jadi Tuhan Yesus harus menyangkal diri. Ya. Dia bisa satu malaikat saja menghancurkan mereka semua, tapi Yesus tidak mau gunakan. Ya. Jadi itulah penggunaan dia punya keunggulannya itu sebagai keilahiannya untuk kepentingan diri, itu merupakan satu pencobaan yang sangat besar. Tapi Yesus ia bersekutu dengan Tuhannya.
Nah, sama seperti yang kita coba lihat ya di dalam kehidupan kita masing-masing, kalau kita baca kepada Wahyu pasal 15 ayat ya sebutlah 3 sampai 5 ya. Tinggallah di dalam aku maka akan berbuah banyak ya. Jadi satu hal yang sangat penting adalah kita itu berarti kalau memberikan waktu bukan hanya berdoa, tetapi merenungkan sabda Allah, membaca firman Allah. Jadi firman Allah itu menjadi sebahagian dari hidup kita. Jadi kalau firman Allah itu menjadi sebahagian daripada hidup kita, ya, maka kita bisa lihat pada saat ada tantangan hidup, ya, maka kita tidak akan putus asa. Oh, ini hanya satu pencobaan saja, saya ada pengharapan. Saudara-saudara sekalian, tantangan itu bisa besar sekali. Oke, masing-masing punya tantangan yang berbeda. Untuk kami, ya, kematian anak laki-laki satu-satunya. Ya, ini adalah satu tantangan yang sangat besar. Ya. Anak laki satu-satunya ya meninggal dalam usia 33 tahun pada saat dia punya ini karir sedang menanjak ya. Coba apa namanya itu accounting software daripada gereja Advent itu Andrew yang memperkembang ya. Membership software untuk seluruh dunia dipakai sekarang ini Andrew yang berkembang. Kemudian Tuhan izinkan dia mati. Apakah saya harus putus asa? Ya. Apa yang dapat menguatkan saya? Firman Tuhan, oke, bahwa kematian hanyalah tidur saja, ya. Kemudian kita memandang kepada satu hari di mana, ya, orang-orang yang mati dalam Yesus akan bangkit dan kita akan bertemu dan kita akan berpelukan bersama-sama. Waktu itu kita bisa berseru, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu. Jadi kita bisa tetap berharap dan saya bisa menolong orang lain yang mengalami duka cita. Ya. Wah, minggu ini banyak sekali yang meninggal ya. Artinya saya bicara saja untuk memberikan tribute ya. Berulang-ulang ya memberikan tribut ya kepada mereka yang meninggal ya keluarganya, seperti misalnya 2 hari yang lalu saudara Roy Monday ya teman baik ya meninggal ya, artinya sudah dikuburkan. Tetapi setiap ada tantangan dalam hidup ya maka kita bisa dikuatkan dan kita bisa menguatkan orang lain ya. Jadi tinggallah dalam aku maka engkau akan berbuah banyak. Artinya mengambil waktu dengan Tuhan, berserah sepenuhnya dan melihat bahwa semua pencobaan ini hanyalah satu ujian saja. Sebab saya mau tanya, adil atau tidak? Kalau Tuhan tidak kasih orang Advent atau orang Kristen, mereka tidak dicobai. Adil atau tidak? Sebanyak orang katakan, wah kalau kita ikuti Tuhan kita akan dapatkan berkat, kemudian kita akan selalu dilindungi. Saudara-saudara, kira-kira adil atau tidak? Kalau hanya orang jahat saja yang dicobai, kalau kita tidak dicobai, adil atau tidak? Tidak. 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 Tetapi Tuhan ya dalam kebesarannya, keagungannya dan kebijaksanaannya bisa memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita mengalami suatu cobaan hidup sehingga kita tidak putus asa ya. Kita dapatkan kekuatan. Jadi saya berikan contoh dari pengalaman pribadi yaitu kematian anak ya. Itu kan satu pencobaan, tetapi saudara-saudara sekalian ya dengan lihat akan ayat-ayat Alkitab adanya kebangkitan untuk mereka yang mati dan kita akan bertemu lagi, itu satu penghiburan dan kekuatan dan kita tidak perlu harus putus asa. Jadi dalami firman Tuhan dan kita bisa dikuatkan. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menolong ya. Oke. Masih ada waktu Ibu. Ada. Pendeta masih banyak pertanyaan yang bertanya nih. Saya masih bisa bertanya. Sebentar ya Pak, ini antrian soalnya.
Oke. Saya mau panggil untuk yang raise hand Maria Marlene. Maria Marlene. Ya, selamat sahabat. Iya. Ya, Di Maria. Maria Marlene. Oke, boleh dibuka videonya? Iya. Yang mau raise hand tolong dibuka videonya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Maria. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menanyakan pendeta, tadi pendeta bahas tentang pelayanan seorang hamba ya, dan kita sebagai hamba harus senang dengan melayani. Pertanyaan saya adalah, apakah ada batasan dalam melayani? Seperti contoh, dalam melayani membuat kopi, apakah prinsipnya tentang itu pendeta? Maksudnya kalau kita bukan disuruh untuk membuat kopi ke atasannya, bukan posisi sebagai objek, tapi untuk melayani atasan ataupun dengan jabatan, melayani contoh di tempat luar, melayani membuat kopi, maksudnya apakah itu termasuk dengan pelayanan atau bagaimana pendeta, prinsipnya itu bagaimana? Karena saya merasa bahwa kita pun nggak minum kopi ya, apakah berdosa juga untuk kita menyediakan hidangan hanya kopi saja ke orang? Itu, terima kasih pendeta. Yang dimaksudkan di sini untuk pelayanan ya adalah memberikan pelayanan ya menjadi pelayan daripada Tuhan. Oke. Engkau adalah hambaku ya. Engkau adalah hambaku. Jadi kita melayani Tuhan ya. Jadi melayani Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan ya? Kita melayani Tuhan dengan memperkenalkan akan cinta Tuhan kepada orang lain. Ya. Kita melayani Tuhan ya dengan memperkenalkan kasih Yesus kepada orang lain. Kita melayani Tuhan dengan menolong mereka ya, misalnya orang-orang miskin ya, untuk mendapatkan sesuap nasi untuk makan pada saat COVID-19 ini. Kita melayani Tuhan dan memberikan obat kepada mereka yang sakit. Kita memberikan uang kepada yang kekurangan, ataupun makanan, ataupun kita melayani Tuhan. Ingat, di dalam buku Matius 2:25, ya disebutkan, segala sesuatu yang kami buat kepada yang terhina ini, ya kamu buat kepadaku. Ya, Matius 25. Oke, jadi melayani Tuhan dengan memberikan pelayanan kepada mereka yang kekurangan ataupun yang membutuhkan pertolongan. Ya, itu yang dimaksudkan dengan pelayanan. Kalau memberikan kopi kepada bos, ya itu adalah pekerjaan Anda. Ya, itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak bisa juga disebutkan pelayanan kepada Tuhan. Ya, kenapa? Sebab Anda bekerja untuk memberikan pelayanan kepada bos. Misalnya salah satu tugas adalah meminum untuk menghidangkan kopi. Ya. Dan oleh sebab kopi itu tidak bagus, ya maka alangkah bijaksananya Anda melayani Tuhan dengan mengatakan, ya Pak, sebenarnya kopi ini tidak bagus loh Pak. Ya. Jadi kopi ini ya memberikan stimulasi kepada kita punya frontal lobe, Pak. Dan oleh sebab frontal lobe itu adalah tempat untuk pertimbangan, ya. Jadi kita kadang-kadang pertimbangan kita tidak baik, Pak. Ya, oleh sebab ada beberapa kegiatan yang bisa merusak frontal lobe sehingga kita tidak bisa konsentrasi dengan baik. Misalnya kurang tidur, atau narkotika, ataupun juga kopi, ataupun juga meditasi. Eastern meditation itu mengganggu kita punya pikiran sampai kita tidak bisa berpikir dengan sehat, Pak. Nah, itu melayani Tuhan. Menyampaikan kepadanya ya apa yang Tuhan kehendaki ya. Tetapi kalau memberikan kopi itu bukan melayani Tuhan, itu adalah ya melayani bos. Oke. Nah, untuk melayani Tuhan Anda mengajarkan sesuatu yang benar. Boleh dapat dimengerti, Maria Marlene? Ya, baik pendeta. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Karena dari saya pun
susah untuk kayak mengungkapkan ke bos ya, karena saya disuruh jangan kasih tahu untuk alasanmu, untuk background. Saya bukan tugasnya untuk melayani kopi, tapi kayak diberikan kesempatan kayak ini loh, maksudnya disuruh waktu itu nggak ada OB ya, untuk disuruh melayani kopi ya, dan juga ke customer. Katanya nanti kalau misalnya ketemu dengan orang, kalau orang minta taruhin gula air itu gimana di dalam kopi. Jadi itu sih sekarang udah dapat kekuatan sih dari pendeta bahwa itu melayani bos ya, bukan melayani Tuhan, melayani yang seperti yang tadi pendeta bacakan ayatnya. Terima kasih pendeta. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Saya mau tekankan kepada Marlin di sini. Tuhan menempatkan Maria di kantor itu untuk suatu maksud. Jadi paling sedikit memperkenalkan orang lain bahwa Maria tidak kerja hari Sabat. Ya. Jadi kenapa? Itu oleh sebab menurut kehendak Tuhan. Paling sedikit Maria bisa menjadi orang yang jujur, ya, tidak mau untuk disuap ataupun menyuap, ya. Jadi menjadi orang yang rajin, ya, bekerja dengan baik dan jujur, itu Tuhan tempatkan supaya orang bisa mengenal akan Tuhan, ya. Orang Kristen itu harus seperti garam. Dan apa itu maksudnya garam? Memberikan rasa enak dan juga memberikan cita rasa yang menyebabkan orang jadi haus. Kita mau supaya orang yang tidak mengenal Tuhan jadi haus akan kebenaran melalui hidup kita. Ya, melalui hidup kita. Saya sering berikan ilustrasi, kalau kita minum, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan, artinya kita tidak bisa memaksa kuda untuk minum. Tidak bisa. Tetapi yang kita bisa buat adalah, ya, para orang yang punya kuda, dia kasih garam. Maka kalau dia dikasih garam, dia akan haus dan dia akan cari minum. Nah, orang Kristen haruslah menjadi garam dunia, membuat orang haus akan kebenaran, dan itu adalah salah satu tugas sebagai pelayan dalam kebenaran. Mudah-mudahan ini bisa menolong. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak pendeta Kuntara. Ya, terima kasih Maria. Terima kasih Bu Peggy. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada Bapak Tulus Nababan? Pak Tulus Nababan, apakah masih? Masih? Masih. Pak Tulus, ini mau bertanya langsung saja karena cukup panjang mau dibaca. Boleh. Iya. Terima kasih Bu Peggy. Iya. Selamat malam, selamat pagi di sana Pendeta Kuntara. Ya, selamat pagi, selamat Sabat, sudah Tulus Nababan. Iya, ibu saya dulu gurunya Ibu Kuntara di Medan, veteran. Luar biasa. Terima kasih sudah mengajar istri saya jadi orang baik. Ibu saya Pak Pendeta Kuntara, ibu saya dulu. Iya, Ibu terima kasih Silain. kepada ibu yang sudah mengajar istri saya. Maksudnya istri saya diajar oleh Ibu Nababan ya? Iya. Oke. Termasuk dokter siapa yang laki-laki? Dokter Sani. Dokter Sani. Iya. Ya. Pendeta Kuntara, saya mau tanya aja nih Pendeta Kuntara, di dalam saya baca King James Version, Yesaya 42 ayat 6, di situ dikatakan, I the Lord have called you in righteousness and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. Nah, ini ada kata I the Lord, kemudian ada kata you and your, itu ditulis dalam huruf besar. Itu kalau saya kita pelajari tadi adalah Mesias. Di mana Mesias itu adalah Allah itu sendiri kan, Pendeta Kuntara. Nah, ini pertanyaan saya, ini I the Lord itu the Lord yang mana? Karena I the Lord mengatakan kepada you di sini adalah Mesias. Apakah Allah Bapa yang mengatakan kepada Mesias, memanggil Mesias itu, atau Allah Anak yang memanggil Mesias itu? Seperti apa itu Pendeta Kuntara? Oh ya,
ya. Satu hal yang sangat luar biasa ini daripada Alkitab, banyak orang yang meragukan mengenai masalah Trinitas dan sebagainya, ya. Tetapi kita bisa lihat konfirmasi bagaimana Tuhan itu sendiri memanggil akan Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Ya. Jadi Tuhan, ya, sebagai artinya Tuhan Allah memanggil akan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Jadi itu adalah salah satu yang Anda berikan contohnya. Yang lain misalnya di dalam buku Ibrani pasal yang pertama, ya, mungkin saya coba berikan contoh yang lain, ya, yang sehubungan dengan ini sebab berdekatan, ya. Jadi Ibrani, ya, pasal 1, ya, ayat yang mungkin ayat yang ke-6. Ayat 1. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, ya, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya. Kemudian aku akan menjadikan bapaknya Israel menjadi anaknya. Ya. Kemudian ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ialah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Allah Bapa bicara tentang anak, dikatakan apa? Ya, ya. Tahtamu ialah. Ya. Jadi dengan demikian Allah Bapa menyebutkan Yesus juga sebagai Allah. Itulah sebabnya kita lihat, ya, bagaimana ini menjelaskan, menunjukkan bagaimana kita percaya kepada konsep daripada Trinitas, walaupun kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, ya, tetapi prinsipnya kita lihat tentang Tritunggal sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan jabatan, dan bagaimana ketiganya itu saling mendukung satu sama lain dan mempunyai tabiat yang sama. Baik, mudah-mudahan itu menolong pertanyaan dari Saudara Nababan. Mohon maaf, Pendeta. Ya. Berarti the Lord di sini adalah Allah Bapa, ya? Ya, I the Lord, ya. Allah Bapa, ya? Ya. Oke, baik, Pendeta. Ya, Allah Tuhan yang berbicara tentang Mesias. Iya. Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Nababan ini, kalau untuk di oral channel tanggal 7 Maret itu akan dibahas tentang Trinitas. Boleh ikut nanti ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Tulus Nababan, dan selanjutnya pertanyaan dari Lamrosi Hotang. Ya. Lamrosi Hotang, pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaan. Tadi pendeta bilang dari data statistik. Oh iya. Ini yang bukan melayani ya? itu cuma 20 orang. 20%. Terus 80 orang kemana, Pak Pendeta? Nah. Ini Lamrosi Hotang ini murid saya dulu, ya? Iya, diregister, Pak. Saya anak buah Bapak kerja dengan Maulud Tambulan. Kita lihat wajahnya tidak banyak berubah. Sudah tua. Ini murid saya sekitar 30-an tahun yang lalu, ya, hampir 40 tahun. 40 tahun. Gitu. 40 tahun, Pak. 40 tahun. Oke. Baik. 20%, ya. 80% daripada pekerjaan dilakukan oleh yang 20%. Artinya yang aktif itu di gereja kita sering hanya 20%. Yang lainnya itu melakukan sesuatu perkara yang sedikit-sedikit. Ya. Nah, itulah sebabnya. Jadi kemana yang 80% lagi? Ya, kadang-kadang mereka datang sebagai penonton. Ya. Jadi tidak mau ikut ambil bagian. Ya, jadi datang ke gereja, ya, suruh menyanyi, oh enggak mau, suruh berdoa enggak mau, suruh ngajar enggak mau, ya semua enggak mau. Padahal orang yang melayani itu adalah orang yang merasakan berkat yang luar biasa. Ya, jadi kita harus menyadari pelayanan itu adalah suatu berkat.
ya. Dan kalau kita lihat pelayanan itu suatu berkat, maka kita akan melaksanakan. Dan saya ingin sebutkan satu kutipan yang penting dari The Desire of Ages, ya, halaman 142. Dikatakan begini, God could have reached his object in saving sinners without our age. Tuhan bisa menyelesaikan pekerjaannya, ya, dalam menjangkau manusia tanpa pertolongan kita, without our age. But in order for us to develop a character like Christ, supaya kita membentuk tabiat Yesus, we need to participate in His work. Kita harus terlibat di dalam pekerjaannya. In order for us to enter His joy, the joy of seeing sinners redeemed by His sacrifice, we must work together for the redemption. Ya. Jadi supaya kita merasakan sukacita Tuhan dalam melihat orang-orang yang berdosa itu diselamatkan, maka kita harus bekerja sama dengan Tuhan, ya, bekerja sama dengan Tuhan, yaitu pelayanan. Ya. Kadang-kadang kita buat sesuatu perkara yang sederhana, tetapi pelayanan itu saling menunjang. Baik, saudara-saudara, tidak banyak kata, oh saya tidak bisa mengajar, ya. Walaupun Anda tidak bisa mengajar, paling sedikit Anda bisa tersenyum, bisa jadi mungkin bisa jadi penerima tamu. Saudara tahu orang-orang yang menerima tamu itu, ya, adalah bakal menerima tamu di surga. Kenapa begitu? Sebab orang yang punya kesan yang baik, artinya kesan pertama kepada orang sebelum masuk di gereja adalah apa? Tamu, artinya penerima tamu. Jadi kalau misalnya dia seorang penerima tamu itu senyum dan sebagainya, maka dia menyebabkan ingin lagi datang ke gereja. Kenapa? Penerima tamunya ramah tamah, ya. Itu perkara yang sederhana tetapi penting, ya. Mengundang orang makan itu penting, ya. Kemudian memberikan, artinya menunjukkan kejujuran, kerajinan dalam pekerjaan, itu memberikan penarikan orang mengenalkan Tuhan. Jadi, ya, kita perlu berperan, ya. Jadi jangan termasuk yang 80% yang tidak bikin apa-apa, hanya duduk saja, ya. Tetapi tidak rasa sukacita. Akhirnya sekali-sekali lihat-lihat jam, ya. Wah, kok lama sekali pendeta ini khotbah. Lihatlah sebentar jam. Kita harus merasakan kerinduan mendengar firman Tuhan, kemudian terlibat dalam pelayanan, sampai sukacita ke gereja. Makanya, aduh, sekarang saya punya gereja kan harus berbakti melalui Zoom atau melalui Facebook, ya. Saya harus khotbah besok di gereja saya, oke? Saya harus ke gereja, tapi yang hadir mungkin kira-kira hanya 10 orang, ya, dibatasi. Ya, dibatasi. Yang lain itu di Facebook, ya. Dan kita rindu supaya kita bisa ketemu lagi dengan yang lain-lain. Ayolah, kapan kita bisa potluck lagi? Kenapa kita rindu untuk pertemuan? Bisa merasakan sukacita di dalam persekutuan, ya. Jadi kita harus sukacita, ya, melayani, ya. Baik. Baik, Pendeta Pak Sihotang, semoga ini, ya, semoga puas dengan jawaban. Baik, Pak Pendeta, ini masih ada 6 atau 7 penanya, namun waktunya sudah habis. Mungkin sampai 8.35 aja. Oke. Kalau gitu saya bacakan pertanyaan satu dari wanita satu ini, Ibu Esther Medelu. Apakah masih disebut kesabaran kalau masih ada batas? Kalau kasih Yesus lemah lembut dan tak ada batasnya, dan kita harus mencontohi Yesus, kenapa harus ada disiplin jemaat? Mengapa tidak memberi kesempatan beberapa kali kepada orang yang bersalah? Ya, wah, ini kepada soal disiplin ini bisa cerita panjang. Ya. Dari kasus disiplin, salah kalau misalnya dia itu merasa dihukum. Disiplin itu bukan hukuman. Sama seperti
orang tua kepada anaknya, kalau kita hindarkan pukulan, ya. Kenapa anak ini dihindarkan dari pukulan? Sebab itu dianggap hukuman, ya. Dan itu memberikan hal yang negatif, ya, untuk masa depan ataupun juga anak itu, ya, dan sebagainya. Kita harus hindarkan pukulan, tetapi anak itu perlu disiplin, ya. Kenapa disiplin? Arti disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari kata disciple. Disciple itu apa artinya? Murid, menjadi murid yang baik. Jadi murid yang baik itu bagaimana caranya? Untuk dia harus dapat mengekang diri. Ya. Harus dapat harus mengetahui untuk self control. Oke, mengekang diri, ya. Jadi disiplin itu kadang-kadang seorang harus dikekang untuk beberapa hal supaya jangan dia merasa tindakannya itu tidak apa-apa, ya. Kalau orang anggota yang melanggar tidak disiplin, apalagi pelanggaran yang dikategorikan satu hal yang bersalah, ya, tidak dibikin apa-apa, maka dia rasa melanggar itu tidak apa-apa dan merugikan orang itu sendiri, kan, ya. Dia rasa tidak apa-apa melanggar hukum, ya. Jadi karakternya tidak bertumbuh. Supaya karakternya bertumbuh, perlu disiplin. Dia mengakui bahwa itu adalah tindakan yang tidak tepat. Jadi disiplin, ya, adalah untuk menjadi murid yang baik. Itulah sebabnya orang yang didisiplin harus menyadari bahwa dia itu dicintai. Tetap harus dilawat, harus dikasihi, dan kita akan berkata kepada dia, ya, maafkan ya, kami harus lakukan ini oleh sebab kasih sayang, ya. Jadi untuk menolong orang itu. Kalau tidak, ya, kalau tidak ada perubahan, ya, kan yang rugikan orang bersangkutan, ya. Itu kasus untuk orang tersebut. Kemudian juga membuat suatu masalah juga kepada masyarakat secara keseluruhan, ya. Yaitu masyarakat akan katakan, oh, anggota Advent itu nggak dibikin apa-apa, pada anggotanya itu adalah orang-orang yang melanggar hukum, ya. Jadi kita tidak menjadi saksi yang benar. Jadi supaya menjadi saksi yang benar, maka kita pun untuk menolong masyarakat dan menolong jemaat, ya, maka perlunya disiplin, ya. Itu kemudian untuk jemaat itu sendiri, ya, kita ingat pelanggaran daripada satu orang menyebabkan bisa seorang tidak dapatkan berkat, ya. Ingat pengalaman dari buku Yosua, ya, pasal ya, itu bicara tentang Akan, ya. Bukankah Akan itu yang mengambil barang-barang dari Yeriko yang menyebabkan mereka kalah dalam menghadapi Ai, ya. Kenapa? Sebab ada dosa di dalam, ya. Jadi dengan demikian keuntungannya itu 3. Orang tersebut tahu dia harus menyadari kesalahannya, kemudian secara jemaat juga perlu untuk suatu hal yang disucikan, ya. Perlunya ada disiplin, kemudian berguna untuk masyarakat, ya. Jadi perlu disiplin, oke. Tapi kesabaran penting, makanya ada proses tertentu yang dilaksanakan, yaitu datang secara pribadi, ya, kemudian ada saksi, baru berikan kepada majelis. Jadi prinsip yang diberikan oleh Matius pasal 18 harus selalu diikuti. Oke? Baik. Wah, Terima kasih. rupanya sudah jadi 838, Ibu Peggy. Baik, terima kasih Pendeta, terima kasih semua. Dan mohon maaf kepada mereka yang bertanya tidak mendapat bagian. Kita akan ketemu sahabat depan, ya, untuk Zoom ID yang sama, passcode yang sama. Jadi catat saja, kalau tidak mendapatkan poster sudah bisa langsung masuk, seperti menyimpan nomor telepon di waktu yang sama juga, yaitu hari Sabat, hari Jumat malam, kita mulai jam 7 malam, dari jam 6 Zoom sudah dibuka. Dan bahan PDF mereka akan saya bagikan seperti biasa di grup PGSSI, ya, WhatsApp, dan juga Telegram PGSSI. Dengan rekamannya juga akan saya berikan pada malam hari ini juga. Jadi bagi mereka yang mau menemani saya bekerja, boleh tunggu di grup, nanti akan dikirimkan.
Nah, terima kasih. Dengan demikian, malam hari ini pelajaran sudah selesai. Kita akan ketemu lagi Sabat depan. Kita akan tutup pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa. Ya, karena ada beberapa pendeta yang meninggal, ada pendeta siapa yang baru meninggal? Tambanon. Ya, pendeta Tambanon meninggal. Kita boleh berdoa untuk keluarganya. Nah, itu sebabnya saya mau mengundang pendeta yang ada di sini. Oke, mohon maaf untuk di-mute dulu karena kita akan berdoa. Jangan di-unmute ya. Tolong di-mute dulu. Iya, mohon maaf ya. Tolong mute. Iya, karena kita akan berdoa. Iya, mohon maaf. Baik, kita akan tutup dengan doa. Ya, kita akan tutup dengan doa di sini. Oke. Ya. Bapak Daniel Sitompul. Oke. Ya, silakan Pak Daniel, tolong tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan kemurahan, Allah yang kami puji, baik siang dan malam, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari Sabat yang kudus ini. Kami sudah membahas firman Tuhan yang telah dijelaskan oleh hamba Tuhan, Pendeta Kuntara, dengan begitu jelas, dan pertanyaan-pertanyaan yang kami sudah dapatkan pada malam hari ini memperluas akan pengetahuan kami tentang bagaimana menjadi pelayan sebagaimana Yesus telah berikan teladan pada waktu ada di dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, jauhkan kami dari tinggi hati, apapun jabatan kami, apapun kedudukan kami, biarlah kami selalu menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati di kantor, di tempat kerja, masyarakat, terlebih pada waktu kami dalam gereja. Tuhan berikan berkat yang limpah, kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu, Pendeta Kuntara dan juga Mem Kuntara, begitu juga Ibu Peggy dan juga hamba-hamba Tuhan yang telah setia dalam melayani di PGSS ini. Kami tidak lupa juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka, khususnya pada pagi hari tadi. Kami sangat sedih oleh karena hamba Tuhan Pendeta Tambanon, Engkau sudah izinkan beristirahat dari nyeri lelahnya dan dari sakit penyakitnya. Tuhan berikan kekuatan kepada Mem Tambanon dan anak-anak, Nevin, Santina, dan juga adiknya. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan penghiburan yang sejati melalui pelayanan malam ini yang sedang dilakukan di Jemaat Cawang. Dan juga besok pemakaman, Tuhan memberikan cuaca yang baik agar semua prosesi kebaktian dan juga pemberangkatan jenazah bisa berjalan dengan baik. Tuhan menjaga diri kami sepanjang malam hari ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Saudara Daniel Sitompul. Terima kasih buat semua kita yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sama-sama boleh kita. Selamat malam dan selamat malam. Sahabat, terima kasih Pendeta Kuntara. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Bu Peggy. Pak Edi Priyoso. Tuhan memberkati.